apakah ada terapi atau metode alternatif nih dok yang bisa membantu meredakan gejala asma? Kalau untuk metode terapi spesifik tidak ada nggih, karena asma itu kan berhubungan dengan penyempitan saluran nafas dan kemudian kalau sudah dia paparannya sudah teratasi, maka dia akan rilis sendiri, akan bronkus saluran nafasnya akan membuka sendiri. Jadi cukup dengan obat-obatan, terkadang cukup dengan inhaler atau obat sedot aja pasien sudah nyaman, jadi sudah rilis. Jadi nggak ada untuk yang metode tertentu atau dibutuhkan terapi tertentu yang berhubungan dengan asma itu sendiri. Hmm, Oke, baik dokter. Berarti menggunakan inhaler saja sudah cukup ya Ya, dok ya? cukup dengan obat-obatan. Biasanya kita mulai dari inhaler terlebih dahulu. Kalau inhaler masih belum lega, kita bisa naik untuk ke obat yang diminum atau obat oral. Tapi kalau dengan obat oral dan inhaler masih belum lega, sebaiknya untuk ke rumah sakit terdekat, untuk ke IGD terdekat untuk dilakukan penanganan-penanganan untuk serangan asma itu sendiri. Dokter, tadi kan dokter Tias juga menyebutkan tentang inhaler ya dok ya. Ya, Seberapa pentingkah penderita asma ini selalu menyediakan inhaler meskipun sedang di luar rumah dok? Kadang kan mungkin ada yang lupa begitu. Sebenarnya kalau penderita asma harus sedia, ya maksudnya tergantung tingkatan penderitanya nggih. Tapi biasanya penderita asma pasti bawa untuk inhalernya karena di dalam inhaler itu ada obat selain dia sebagai pengontrol, dia juga bisa sebagai pelega. Mm-mm. Jadi sekaligus satu obat bisa sebagai pengontrol dan pelega. Jadi kapan aja dia serangan atau biasanya kalau penderita asma itu kan sudah tahu gejala-gejalanya kalau dia mau serangan, Oke dokter, dia berarti payung sebelum hujan. iya. Daripada nanti dia menginya bertambah, biasanya dia sedot, 1 kali sedot, 2 kali sedot, sudah lega, ya alhamdulillah untuk tidak memperparah terjadinya kekambuhannya. Ya, berarti memang penting menyediakan ya dok, jangan sampai lupa membawa Iya, membawa inhaler inhalernya. sebaiknya. Benar sekali nih dok. Nah dokter, apakah ada kesalahpahaman yang sering terjadi tentang asma di masyarakat nih dok? Mungkin dokter pernah menjumpai. Uh, yang sering itu misdiagnosis nggih. Jadi seringkali kan di masyarakat atau di sekitar itu seringkali sesak apapun sesak itu pasti dihubungkan dengan asma. Iya, jadi apapun itu sesak atau bagaimanapun pasti asma. Padahal sesak belum tentu itu punya paru semuanya. Bisa karena psikosomatis kah, atau bisa karena nyun sewu perokok kah, bisa karena dia menderita ada komorbid sebelumnya, misalnya hipertensi atau gula kah, atau mungkin gagal ginjal kah gitu. Jadi bahkan berhubungan dengan GERD atau asam lambung. Nah, itu juga bisa berarti sesak. Jadi memang berbagai macam penyakit berhubungan dengan sesak dan belum tentu sesak sendiri sebenarnya berhubungan dengan asma. Hmm. Itulah kenapa kalau kita ada gejala sesak sebaiknya untuk periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi, minimal puskesmas pun bisa untuk dokter mendiagnosa atau mengarah ke penyakit apa, misalnya yang selain asma kah atau dia memang asma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.